Suatu hari, mahasiswa demo di depan toko miras karena toko miras itu sudah meresahkan warga. Para mahasiswa ingin menghancurkan toko itu. Pemilik toko miras itu adalah temannya Kapolsek. Subas mendatangi para mahasiswa itu di depan toko miras. Subas melobi mereka agar tetap tenang. Mahasiswa itu mengatakan kepada Subas bahwa mereka sudah melaporkan keluhan ini, tapi Kapolsek hanya diam saja. Secara sembunyi-sembunyi, Subas menyuruh mahasiswa untuk menghancurkan toko miras itu tanpa sepengetahuan Kapolsek. Sore harinya, mahasiswa mengundang Subas untuk makan siang bersama karena mahasiswa merasa Subas adalah penyelamat. Para mahasiswa ingin mengucapkan terima kasih kepada Subas. Setelah itu, Subas pulang ke rumahnya. Di sana ada keluarga besar Subas. Ada ayah, ibu, abang, kakak ipar, dan 2 keponakan kembar Subas. Mereka semua hidup bahagia. Subas dan keluarganya berencana pindah ke rumah baru, tapi rumah baru mereka masih dalam pembangunan. Jika sudah selesai dibangun, mereka akan melakukan syukuran untuk merayakannya. Malam hari, polisi melakukan razia. Polisi menilang orang-orang yang tidak memakai helm, SIM, dan STNK. Ada beberapa warga yang terjaring razia. Tiba-tiba, datang mobil mewah berwarna putih yang tidak mau dirazia. Mobil putih itu melaju kencang dan hampir menabrak polisi. Subas marah. Saat mobil itu putar balik, Subas berlari dan melempar pagar pembatas ke depan mobil itu agar berhenti. Pengemudi mobil itu keluar dan marah kepada Subas. Ternyata dia adalah anak menteri. Dia mengatakan, "Kau tidak tahu aku anak siapa? Gajimu setahun belum tentu bisa membeli mobil ini." Teman Subas datang melerai. Teman Subas meminta maaf kepada anak menteri itu dan menyuruhnya pergi. Setelah anak menteri itu pergi, Subas masih jengkel karena anak menteri itu tidak taat hukum. Subas lalu mengikutinya dari belakang. Anak menteri itu berhenti di sebuah klub malam. Subas melihat mobil putihnya terparkir di sana. Subas ingin memberikan pelajaran kepada anak menteri itu, tapi ada banyak CCTV yang mengelilingi parkiran. Subas menghack CCTV itu melalui HP-nya selama 2 menit. Setelah CCTV itu mati, Subas nyamperin anak menteri itu dan menghajarnya habis-habisan. Tanpa tahu wajah Subas, kepala anak menteri itu dijepit di dalam jendela mobil. Setelah itu, Subas menghancurkan kaca mobil yang ia banggakan itu. Subas lalu pulang ke rumahnya. Beberapa hari kemudian, ditemukan mayat wanita bernama Parvati di dekat gedung kosong. Subas dan temannya dengan cepat datang ke lokasi. Subas menelusuri TKP, temannya memanggil tim forensik. Setelah menelusuri TKP, Subas melihat banyak keanehan. Subas meyakini ini adalah pembunuhan. Saat Subas sedang berdiskusi dengan temannya, tiba-tiba Kapolsek datang dan menyuruh teman Subas membuat laporan resmi bahwa Parvati bunuh diri. Subas kaget dan hanya terdiam membisu. Temannya mengatakan, "Kita sebagai anak buah Subas harus mematuhi perintah atasan." Kemudian, Subas dan temannya mendatangi orang tua Parvati. Subas tidak tega melihat tangisan orang tuanya. Besok pagi, banyak pihak keluarga Parvati marah dan tidak mau mengambil mayat Parvati karena Parvati diklaim melakukan bunuh diri. Tanpa sepengetahuan Kapolsek, Subas menyuruh keluarga Parvati mengundang media dan menduduki halaman kantor polisi. Mereka langsung melakukan itu. Ini memancing Kapolsek turun tangan dan dengan terpaksa Kapolsek menugaskan Subas untuk menyelidiki kasus ini. Subas langsung bergerak cepat menyelidiki kasus ini, mulai dari wawancara orang-orang terdekat Parvati, menelusuri TKP, dan menemui dokter forensik. Tapi dokter forensik enggan untuk berbicara. Subas juga meminta tolong kepada temannya di Cybercell untuk melacak nomor-nomor handphone yang pernah singgah di gedung itu. Kesimpulan Subas mengatakan bahwa Parvati dibunuh, tapi Subas belum menemukan bukti kuat. Siang harinya, Subas dipanggil ke kantor polisi. Di sana Subas bertemu Kapolda dan Kapolsek. Saat Kapolda pulang, Kapolsek memanggil Subas ke ruangannya. Kapolsek memerintahkan Subas untuk memberhentikan kasus ini. Subas keberatan karena Subas tinggal sedikit lagi menemukan bukti pembunuhan, tapi Subas tidak berdaya. Beberapa jam kemudian, Subas ditelepon temannya di Cybercell. Temannya memberikan nomor handphone yang diduga pelaku pembunuhan Parvati. Subas langsung meneleponnya. Pria di telepon itu mengaku bernama Abijit. Tanpa basa-basi, Abijit menyuruh Subas untuk menemuinya di lapangan kosong. Subas langsung menemui Abijit. Di sana, Abijit ditemani ketiga temannya. Ada Bufan, Krish, dan Dipak. Mereka berempat mengatakan kepada Subas, "Kau harus menjauh dari kasus Parvati ini, karena kami berempat adalah orang kaya yang berpengaruh. Kau tidak bisa macam-macam dengan kami." Kemudian Dipak memberikan handphone kepada Subas. Di sana ada video Parvati sedang diperkosa lalu dibunuh. Tidak hanya Parvati, mereka melakukan itu ke beberapa korban lainnya. Sontak Subas marah dan menghajar mereka habis-habisan.
Get up, man. Setelah itu, Subas membawa mereka ke kantor polisi dan menahan mereka di penjara. Subas mengatakan, kalian akan dihukum 20 tahun penjara sesuai dengan pasal 376.d. Tiba-tiba, kantor polisi didatangi Kapolsek, Kapolda, pejabat penting, dan pengusaha lain. Kapolda marah kepada Subas karena menangkap mereka tanpa bukti. Subas lalu menunjukkan bukti video pemerkosaan dan pembunuhan para pelaku di handphone mereka. Tapi, seketika itu semua video terhapus. Mereka melakukan itu dibantu oleh hacker mereka. Kapolda langsung memerintahkan Subas untuk membebaskan keempat pelaku. Dengan berat hati, Subas membebaskan mereka. Para pelaku tertawa puas. Kapolsek menskor Subas atas perintah Kapolda. Subas merenung dan sedih karena keadilan tidak ditegakkan. Lalu Subas pulang ke rumah. Karena besok adalah acara syukuran rumah barunya. Saat tiba di rumah Subas, Subas melihat seluruh keluarganya tewas dibakar. Jedir. Yang masih hidup hanya satu keponakannya saja. Tunangan, teman, dan sahabat Subas datang ke rumah duka mencoba menenangkan Subas. Keponakan Subas menangis menceritakan tragedi itu. Keponakan Subas mengatakan, segerombolan preman datang dan memukul ayah, mama, kakek, nenek, dan saudara kembarku. Kemudian mereka membakarnya di depanku. Kapolda mengumumkan bahwa tragedi yang ada di rumah baru Subas murni karena kecelakaan. Subas marah karena itu adalah bohong. Subas lalu diajak Kapolda pergi ke suatu tempat. Saat perjalanan, Subas mengatakan, "Pak, keluargaku bukan mati karena kebakaran, tapi dibunuh." Kapolda menjawab, "Apakah kau mempunyai buktinya?" Setelah sampai di tujuan, Subas dan Kapolda turun dari mobil. Ternyata di sana ada Abijit dan kawan-kawan sedang bersama ayah mereka. Kapolda duduk mesra bersama mereka sambil merayakan pemberian mobil mewah kepada Kapolda dari pengusaha-pengusaha itu. Kapolda lalu menyuruh Subas pulang dan membuat surat pernyataan maaf. Subas masih bersedih atas kematian keluarganya. Subas dihibur oleh tunangan dan sahabat-sahabatnya. Subas secara diam-diam sedang merencanakan sesuatu. Besok pagi, Subas bersama keponakannya membawa sepucuk surat untuk diberikan kepada Kapolda. Setelah Kapolda baca, ternyata Subas mengundurkan diri dari kepolisian. Kapolda marah. Subas mengatakan, "Musuhku harus merasakan penderitaanku. Mulai sekarang, aku akan melakukan pekerjaan yang tidak bisa kulakukan dengan pakaian polisi. Aku tidak akan membunuh mereka. Aku akan membuat ayah mereka sendiri yang membunuhnya. Kau mau tahu cara permainannya? Dalam 5 detik ke depan, ayah Bufan akan mencarimu dan mengatakan Bufan telah menghilang." Dan ternyata benar. Ayah Bufan mendatangi Kapolda dan mengatakan bahwa anaknya menghilang. Kapolda langsung mengecek lokasi GPS Bufan. Setelah dicek, ternyata lokasi Bufan ada di parkiran mobil kantor Kapolda. Kapolda dan ayah Bufan berlari mencari Bufan. Bufan terlihat terjebak di dalam mobil. Seketika itu, ayahnya membuka pintu untuk menolong Bufan, tapi ternyata justru memetik api dan membuat Bufan terbakar hingga tewas. Subas dan keponakannya pulang menggunakan motor sambil dada kepada Kapolda. Setelah kematian Bufan, para ayah orang penting ini membayar bodyguard untuk melindungi anak-anaknya. Kapolda juga mengumpulkan seluruh anak buahnya. Mereka mengeluarkan kekuatan penuh untuk menangkap Subas. Mereka melacak nomor handphone Subas, kartu kredit, dan lain-lain. Subas lalu meminta tolong kepada sahabatnya untuk menyembunyikan keponakan dan tunangannya di tempat yang aman. Subas mengambil senjata lengkap yang sudah disiapkan sahabatnya. Subas juga memberikan flash disk kepada sahabatnya yang berisi game yang akan ia mainkan nanti. Subas lalu pergi ke luar kota menuju gedung kosong tempat Subas mempersiapkan segalanya. Malam hari, Subas mulai melakukan aksinya. Subas pergi ke klub malam tempat Dipak dan kawan-kawan nongkrong. Subas melihat ada banyak polisi dan bodyguard di sana. Subas memerintahkan temannya di kota lain untuk menggunakan kartu kreditnya. Para polisi dan bodyguard itu mendapat laporan Subas berada di kota lain. Mereka tertipu dan langsung mengejar Subas. Saat mereka pergi, Subas masuk ke dalam klub malam itu dan menculik Dipak. Subas membawa Dipak ke gedung kosong. Subas mengikat kaki dan tangan Dipak lalu dikaitkan ke mobil. Subas menakut-nakuti Dipak dengan menginjak gas yang akan membuat badannya terbelah menjadi dua. Dipak takut dan pasrah.
Subas menyuruh Dipak untuk memanggil Kristi ke gedung ini. Dipak menuruti Subas dan menelpon Kristi. Tapi demi melindungi anaknya, ayah Kristi datang lebih dahulu ke gedung itu bersama beberapa bodyguardnya. Subas sudah menduga hal ini dan bersiap menyambut kedatangan mereka. Subas menjebak dan menghajar mereka satu persatu. Subas lalu mengikat 5 orang bodyguard Dipak di dekat tong berisi bensin. Subas juga mengikat ayah Dipak di kursi. Lalu Subas memaksa dan merekam suara ayah Dipak untuk mengatakan, "Datanglah ke sini nak." Setelah itu, Subas menghubungkan suara itu ke handphone Subas dan menelpon Kristi. Kristi pun tertipu dan percaya seakan-akan yang berbicara adalah ayahnya. Kristi langsung meluncur ke lokasi. Sesampainya di sana, Subas memukul Kristi hingga pingsan, lalu menaruhnya di bagasi mobil dan membawanya pergi. Sebelum pergi, Subas mengirim lokasi gedung itu kepada Kapolda agar Kapolda bisa menyelamatkan ayahnya Kristi. Kapolda memerintahkan Kapolsek dan tim ke lokasi. Kapolsek datang untuk membebaskan ayah Kristi. Lalu Kapolsek tidak sengaja menyenggol tali jebakan dan membuat 5 orang bodyguard Kristi yang tidak lain adalah Algojo pembunuh keluarga Subas meledak hingga tewas. Kapolda semakin marah dengan Subas. Kapolda terus melakukan pengejaran kepada Subas dan Kapolda akhirnya berhasil menemukan Subas. Subas berada di bandara. Kapolda memerintahkan Kapolsek untuk segera menangkap Subas. Kapolsek secara sembunyi-sembunyi menodongkan pistol kepada Subas, tapi Subas malah menembakkan pistol itu ke arah bawah sehingga membuat penangkapannya diketahui banyak orang. Media ramai membicarakan hal ini. Media mulai menyudutkan kepolisian karena menangkap Subas tanpa bukti. Kapolda mulai menginterogasi Subas. Subas dengan tenang menjawab semua pertanyaan dan Subas mengaku tidak tahu di mana Kristi dan Dipak. Kapolda mengatakan, "Kau telah membakar 5 orang bodyguard dan kau menculik Dipak dan Kristi di hari yang sama." Subas menjawab, "Evidence irka? Proof enna? Neengallam padichittu varingla illa?" Subas membalikkan kata-kata yang selalu diucapkan Kapolda dahulu. Kapolda marah, ayah Dipak dan Kristi juga ikut geram. Subas meminta kamera CCTV dimatikan terlebih dahulu. Subas mengatakan, "Aku akan memberitahu di mana Dipak dan Kristi asal Kapolda melakukan konferensi pers dan mengatakan bahwa kematian Dufan disebabkan oleh kebakaran, persis seperti yang kau katakan saat keluargaku meninggal karena kebakaran." Kapolda tidak mau melakukan itu karena takut malu. Sedangkan ayah Dipak dan Kristi mendesak Kapolda untuk segera melakukan konferensi pers dan mengatakan sesuai arahan Subas. Dengan berat hati, Kapolda melakukan itu. Di saat yang bersamaan, pengacara Subas datang dan mempertanyakan di hadapan awak media atas bukti apa polisi menangkap Subas. Kapolda tidak bisa menjawab. Setelah itu, Subas mengatakan lokasi Kristi. Kristi ditelepon ayahnya sesuai arahan Subas. Kristi disembunyikan di dalam mobil tua dekat bandara. Kristi diperintahkan untuk keluar mobil dan membawa tas berwarna merah. Kristi pun keluar mobil. Kristi disuruh berjalan menuju bandara. Saat Kristi tiba di bandara dengan selamat, ayahnya berkhianat dan tidak menuruti arahan Subas. Subas marah dan tiba-tiba dalam tas Kristi ada suara seperti bom yang akan meledak. Kristi membukanya dan melihat ada sebuah pistol. Kristi memegang pistol itu, lalu pistol itu menembak secara otomatis. Spontan, tentara yang ada di bandara memberondong peluru kepada Kristi hingga tewas. Hey, sekarang giliran ayah Dipak yang akan diberitahu keberadaan Dipak. Sahabat Subas mengirimkan video game kepada seluruh handphone di masyarakat yang menunjukkan Dipak sedang dikunci di ruangan kaca tertutup. Semua orang diberi pilihan untuk bermain game itu. Dalam game itu diceritakan Dipak dan kawan-kawan mengaku telah memperkosa dan membunuh banyak gadis. Masyarakat disuruh memilih antara melepaskan Dipak atau membunuh Dipak. Masyarakat banyak yang memilih untuk membunuh Dipak. Mereka mulai memainkan game itu. Semakin banyak yang memainkan game itu, gas berbahaya yang sudah dicampur Subas akan masuk ke ruangan kaca tertutup itu. Dan dalam waktu 5 menit, Dipak akan mati terbakar. Kapolda memanggil hacker untuk menghentikan ini semua. Hacker itu diperintahkan untuk mencari lokasi Dipak. Setelah berhasil mencari lokasi Dipak,
Ayah Dipak dan kepolisian langsung berangkat ke sana. Subas ingin memberikan pelajaran kepada Kapolda. Subas mengatakan kepada Kapolda, jika dalam 5 menit kau tidak pulang, putrimu tidak akan selamat. Kapolda percaya dan marah, lalu memukul Subas. Subas menepis dan mengatakan, ஏதோ வீடியோ வேற வந்திருக்கு உன் பொண்ணுனா உனக்கு உயிர், மற்றவங்க பொண்ணுனா உனக்கு மயிர். Kapolda langsung berangkat ke rumah untuk mengecek keberadaan putrinya. Setelah sampai di sana, ternyata putrinya baik-baik saja. Putrinya sedang asik memainkan game untuk membunuh Dipak. Putrinya mengatakan, jika aku yang menjadi korban di video itu, apa yang akan ayah lakukan? Kapolda hanya terdiam membisu. Ayah Dipak dan kepolisian sampai di gedung itu. Saat ayah Dipak melihat anaknya, sontak sang ayah mencari besi untuk memecahkan kaca dan menyelamatkan Dipak. Tapi justru semakin kaca itu dipukul, gas berbahaya itu semakin mengalir kencang dan membuat Dipak mati terbakar. Ayah Abhijit, ayah Dipak, ayah Bufan, dan ayah Kristi sudah kecewa dengan Kapolda karena tidak bisa mengatasi ini semua. Mereka memaki Kapolda dan menyuruh Kapolda untuk segera membebaskan Subas karena mereka akan langsung menembak mati Subas di tempat. Seketika itu, Kapolda berbalik arah dan tidak menuruti mereka lagi. Kapolda mulai mendapatkan hidayah. Siang harinya, Subas dibebaskan. Subas langsung menemui Abhijit dan ayahnya. Subas mengatakan, video pemerkosaan dan pembunuhan anakmu sudah aku unggah dan siap diluncurkan di media. 50 tahun kerajaan bisnis media yang kau bangun akan hancur seketika. Ayah Dipak, ayah Kristi, dan ayah Bufan tidak peduli dengan omongan Subas. Mereka ingin membunuh Subas saat itu juga. Tapi ayah Abhijit melindungi Subas karena dia takut video itu akan merusak nama baiknya. Ayah Abhijit menyuruh Subas untuk menghentikan unggahan video itu. Tapi Abhijit dan ayahnya harus mengikuti arahan Subas. Subas, Abhijit, dan ayahnya pergi menuju gedung kosong. Subas menjebak ayahnya dan menghajar Abhijit, lalu mengikat tali di kaki Abhijit. Tali itu lalu dilempar ke bawah. Sang ayah spontan melihatnya lalu menahan tali itu agar Abhijit tidak jatuh. Karena kalau dilepas, Abhijit akan mati. Subas mengambil laptop dan memperlihatkan dia akan menunjukkan beberapa menit lagi video akan diunggah secara otomatis. Kalau ayahnya terus menahan tali dan melindungi Abhijit, maka video itu akan tersebar dan kerajaan saluran televisi yang ia bangun selama 50 tahun akan hancur. Sang ayah bingung memilih yang mana, tapi pada akhirnya sang ayah melepas talinya dan membuat Abhijit terjatuh hingga tewas. Sang ayah lebih memilih bisnisnya daripada Abhijit. Berakhirlah sudah hukuman bagi Bufan, Kristi, Dipak, dan Abhijit. Beberapa bulan kemudian Subas diangkat menjadi Kapolsek. Subas selalu siap menegakkan keadilan dan menghukum para penjahat dengan caranya sendiri. Habis. Apa pesan dari film ini? Jika keadilan tidak ditegakkan, maka hukum akan mengambil jalannya sendiri. Kalian lebih memilih yang mana? Membunuh para pemerkosa itu atau menghukum mereka dengan hukuman yang ringan atas nama HAM? Coba kalian komen di bawah ya.